Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Saktiwati Salemaku dengan NIM S1 S121001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat kalkulator sederhana menggunakan Android Studio. Nah, di sini pertama-tama saya akan buat filenya dulu, file lainnya. Di sini kita pilih MPT View Activity. Ini untuk main activity yang kedua, lalu tanpa perlu kita ubah namanya, langsung kita klik finish. Nah, berikutnya kita buka juga langsung file stringnya agar memudahkan kita dalam membuat kodenya nanti. Nah, di sini berikutnya kita ke bagian activity main XML, terus kita buka ke bagian desainnya. Di sini pertama kita tambahkan terlebih dahulu untuk teksnya. Sini kita pakai 2. Nah, seperti itu, biarkan saja berhamburan karena sebentar pada kodenya di situ kita akan atur. Lalu berikutnya kita pilih untuk spinnernya. Kita letakkan. Lalu berikutnya kita hapus tulisan hello world ini. Setelah itu kita pilih buttonnya untuk tempat nanti kita memilih. Kita letakkan di bawah spinner. Lalu kita ke bagian kode. Di sini sudah ada kode-kode yang muncul. Berikutnya di sini kita akan mengatur ukuran dari layout yang ada di sini. Di sini kita ubah menjadi linear layout, di mana dia itu adalah elemen utama yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen UI yang dalam tata letak linear. Nah, seperti itu. Nah, pada linear layout ini kita melihat atribut. Di sini ada layout width-nya yang dengan match parent, yaitu untuk menentukan lebar tata letak menjadi seluruh lebar parent-nya. Kemudian ada layout height-nya, yaitu juga match parent untuk menentukan tinggi tata letak menjadi seluruh tinggi parent-nya. Kemudian padding-nya 16. Lalu kita lihat lagi di sini orientasinya itu vertikal, di mana itu untuk menentukan orientasi tata letak menjadi vertikal, yang berarti elemen-elemennya akan ditumpukan ke bawah. Lalu untuk tools konteksnya di sini adalah main activity, di mana dia itu untuk memberitahu bahwa alat pengembang Android tentang kelas activity yang terkait dengan tata letak ini. Nah, berikutnya di sini untuk edit text, di mana yang edit text yang pertama dan kedua ini itu adalah elemen input text yang untuk pengguna memasukkan angka desimal yang akan kita masukkan nantinya. Kemudian ada atribut Android ID, dia ini untuk mengidentifikasi elemen. Kemudian ada layout width dan layout height-nya untuk menentukan lebar dan tinggi elemen. Lalu ada input tipenya, yaitu number desimal, yaitu untuk mengatur jenis input menjadi angka desimal. Nah, lalu di sini ada layout gravity, yaitu di sini kita menggunakan center, dia itu untuk menengahkan elemen secara horizontal. Lalu ada layout margin dan layout margin top untuk menentukan margin di atau ruang kosong untuk elemen. Ini kita tuliskan layout gravity-nya.
Nah, ini untuk bagian layout height, gravity, dan marginnya itu antara edit text yang satu dan edit text yang lain itu sama saja. Jadi kita langsung kopikan saja untuk mempercepat. Nah, di sini untuk buttonnya, yang button adalah elemen tombol yang digunakan untuk menghitung hasil operasi nanti. Nah, itu tadi kita sudah kopikan dari yang bagian spinner. Nah, berikutnya di sini kita ke bagian stringnya. Nah, ini berikutnya kita ke file string XML, dimana file ini yaitu mendefinisikan berbagai string yang akan digunakan dalam aplikasi yang kita buat ini. Nah, di sini ada resource, artinya ini adalah elemen root dari berkas sumber daya string. Nah, semua elemen sumber daya string ditempatkan di dalam elemen ini. Nah, di sini ada string name, nama aplikasinya di sini adalah kalkulator. Nah, dia ini mendefinisikan string dengan nama aplikasi dengan nama appname. Nah, string ini digunakan sebagai nama aplikasi dan akan digunakan di beberapa tempat seperti di dalam daftar aplikasi Android. Nilai dari string ini adalah kalkulator. Nah, berikutnya untuk yang lain kita kopikan saja, lalu kita ganti appname-nya menjadi, misalnya sini ada edit text 1, dimana ini adalah definisi string dengan nama edit text 1. Nah, string ini digunakan sebagai petunjuk atau hint untuk edit text pertama pada tata letak yang kita tujukan sebelumnya. Nah, nilai dari string ini adalah variabel 1. Nah, untuk yang edit text kedua, sama saja dengan edit text 1, bedanya dia ini merupakan petunjuk atau hint untuk edit text kedua pada tata letak yang kita tunjukkan sebelumnya tadi, dengan nilai dari stringnya itu adalah variabel 2. Lalu berikutnya di sini kita buat string array dengan nama operator, di mana dia ini adalah elemen di dalam array string. Nah, ini kita akan gunakan sebagai pilihan pertama dalam spinner dan akan menampilkan teks, yaitu kita tuliskan adalah tambah, sebentar kita tulis. Nah, ini adalah pilihan yang akan kita munculkan pada spinnernya. Di sini tambah, kita kopikan saja. Di sini ada tambah kali kurang bagi berarti 4. Nah, kita ganti jadi kurang. Lalu ada kali dan ada bagi. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat string lagi untuk tombol hasil. Kita beri nama tombol hasil. Nah, ini itu adalah definisi string dengan nama tombol hasil. Nah, string ini tuh digunakan sebagai teks pada tombol hasil. Nah, pada tata letak yang kita tunjukkan sebelumnya. Nah, nilai dari string ini adalah hasil. Nah, dengan mendefinisikan string dan array string dalam berkas sumber daya seperti ini, kita itu dapat dengan mudah mengakses dan mengganti teks yang kita gunakan dalam aplikasi tanpa kita perlu mengubah kodenya. Nah, kita kembali lagi ke activity main XML-nya untuk menghubungkan untuk menggunakan string yang telah kita buat tadi. Nah, di sini di edit text 1 kita buat hint-nya. Untuk edit text 1 namanya itu adalah ini edit text 1. Kemudian ini itu untuk edit text 2. Lalu berikutnya kita ganti yang edit text 1 untuk teks yang pertama.
Berikutnya di spinner. Pada spinner ini kita tambahkan entries. Karena tadi menggunakan array, maka di sini add array namanya tadi adalah arraynya adalah operator. Lalu berikutnya di button. Nah, di button ini kita itu menggunakan, kita ketikkan itu teksnya adalah namanya adalah tombol hasil. Kemudian untuk agar dapat nanti bisa diklik, kita buatkan lagi atribut onClick yang namanya adalah itu untuk menentukan nama metode dalam kelas activity yang akan dipanggil ketika menekan tombol ini. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita coba menjalankan aplikasinya. Nah, ini dia tampilan aplikasi sementara yang telah kita buat. Di sini ada bagian spinner yang di sini sudah tambah kurang kali bagi, kemudian ada button. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lanjut ke main activity Java. Di mana main activity Java ini adalah untuk mengontrol tindakan yang terjadi pada tampilan utama UI-nya pada aplikasi yang kita buat. Nah, di sini kita tuliskan double hasil sama dengan 0. Maksudnya ini tuh adalah deklarasi variabel hasil dengan tipe data double. Nah, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Berikutnya kita tuliskan public void hitung, di mana ini adalah metode yang akan dipanggil ketika tombol hitung di tampilan diklik. Nah, metode ini menerima parameter view yang mewakili elemen yang memicu panggilan metode ini. Nah, berikutnya kita tuliskan edit text var1. Di sini kita tuliskan find view by ID. Nah, dia itu adalah cara mengambil referensi ke elemen edit text pertama dengan menggunakan ID edit text 1 yang didefinisikan dalam tata letak XML tadi. Begitu pula yang untuk edit text yang keduanya. Lalu berikutnya di sini ada string, maksud saya spinner untuk operatornya, di mana dia itu adalah cara untuk mengambil referensi elemen spinner dengan menggunakan ID operator yang didefinisikan pada tata letak yang ada di XML tadi yang telah kita buat. Lalu di sini di sini kita tuliskan double var1 double dan ada double var2 double. Maksudnya itu adalah cara mengambil teks yang dimasukkan oleh pengguna dalam edit text dan mengonversi ke tipe data double. Berikutnya
Ini berikutnya kita buat stringnya, dimana dia itu adalah cara untuk mengambil operator yang dipilih oleh pengguna dari spinner. Kita tuliskan, lalu berikutnya kita tuliskan kondisi-kondisi yang ada di dalamnya, dimana di sini pertama if hasil operator equal, jika hasil operatornya adalah tambah, maka hasilnya ini tuh adalah serangkaian kondisional yang memeriksa operator yang akan dipilih oleh pengguna dan melakukan perhitungan sesuai dengan operator yang kita pilih. Ini tuh yang pertama untuk tambah. Kita tuliskan rumusnya. Nah, begitu pula dengan yang lainnya, yaitu sama-sama serangkaian kondisional untuk memeriksa operator yang akan dipilih nantinya. Nah, ini dia kondisi-kondisinya, ada tambah, kurang, lalu kali, dan bagi. Nah, ini berikutnya kita akan menuliskan string hasil string, dimana dia itu adalah cara untuk mengonversi hasil perhitungan ke dalam tipe data string. Nah, di sini yang berikutnya kita akan menulis intent, dimana intent yang di sini dia itu ini adalah pembuatan objek intent untuk memulai aktivitas main activity 2. Lalu intent yang berikutnya ini dia yang put extra ini dia itu adalah cara untuk mengirim data hasil perhitungan ke aktivitas main activity 2 menggunakan objek intent. Hasil hitung adalah sebuah konstanta yang digunakan sebagai kunci untuk data yang dikirim. Kemudian ada start activity intent, di mana dia itu merupakan cara untuk memulai aktivitas main activity 2 dalam objek intent yang sudah diisi dengan hasil perhitungan, di mana kode main activity ini adalah inti dari aplikasi kalkulator yang kita buat. Ini mengelola tampilan, menerima input pengguna, melakukan perhitungan, dan mengirim hasilnya ke aktivitas lain. Dengan menggunakan konsep seperti intent ini, kita dapat berpindah antar aktivitas dengan berbagai data yang ada di dalam. Nah, di sini berikutnya kita ke activity main 2 XML. Di sini ada, kita ubah dulu menjadi linear layout.
Sama seperti yang lainnya, di sini ada orientasi. Kita akan membuat layout width, layout height-nya. Lalu ada tools konteks. Kita tidak lupa untuk menambahkan padding. Dan orientasinya adalah vertikal. Nah, berikutnya di sini kita buat untuk text view-nya, di mana dia ini menampilkan teks statis pada layar. Nah, kita buatkan untuk layout-nya, width dan height-nya kita kasih match wrap content. Tidak lupa kita tambahkan juga ID. Yang tadi diberi nama tampil hasil. Lalu berikutnya untuk Android text-nya adalah text view. Nah, di bawahnya ini kita lupa ganti menjadi penutup dari linear layout. Kita ubah. Nah, ini untuk bagian activity main 2 XML-nya sudah jadi. Nah, di sini berikutnya kita ke main activity 2 Java. Di sini pada main activity 2 Java ini, dia itu adalah aktivitas kedua dalam alur aplikasi yang kita buat, dan tugas utamanya adalah menampilkan hasil perhitungan dari aktivitas di main activity yang dikirim melalui intent. Nah, di sini kita buat text view. Nah, text view di sini itu adalah cara untuk mengambil referensi elemen text view dengan ID tampil hasil yang didefinisikan dalam tata letak XML tadi. Berikutnya intent. Nah, intent yang di sini itu cara untuk mendapatkan objek intent yang digunakan untuk memulai aktivitas. Nah, intent ini mengandung dua hasil perhitungan yang dikirim dari aktivitas main activity. Nah, string di sini dia itu adalah cara untuk mengambil data hasil perhitungan dari intent yang menggunakan kunci hasil hitung. Berikutnya kita tuliskan tampil hasil set teks hasil. Maksudnya itu adalah cara untuk menetapkan teks hasil perhitungan ke dalam elemen text view tampil hasil
sehingga teks tersebut akan ditampilkan kepada pengguna dalam tampilan main activity 2. Nah, berikutnya di sini kita coba jalankan, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi sederhana yang telah kita buat. Di sini misalnya kita tuliskan angkanya, misalnya untuk tambah. Nah, hasilnya muncul. Lalu berikutnya kita coba yang kurang. Kita coba satu per satu. Dan yang terakhir adalah bagi. Nah, itulah aplikasi sederhana yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.